Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Goblin Barrel Inc. Hari ini kami ingin menjelaskan mengenai evolusi teknologi mobile dari masa ke masa dengan judul yang kami berikan yaitu adalah dari telepon genggam ke smartphone canggih. Namun sebelum itu izinkan kelompok kami memperkenalkan diri masing-masing dimulai dari saya itu kita Rafa Syafradisa dengan NIM 251051193 dan rekan-rekan saya. Nama saya Khalef Levi, NIM saya adalah 25105111189. Nama saya Agus Budi Unarko dengan nomor induk mahasiswa 25105111181. Baik. Teman-teman sekalian, bayangkan sebuah dunia di mana komunikasi terbatas pada kabel telepon rumah tangga dan juga pesan yang tertulis yang sangat lambat. Lalu, pada 1973, Martin Cooper dari Motorola membuat panggilan pertama dengan telepon genggam prototipe-nya, sebuah perangkat seberat bata yang hanya bisa menelpon dan menerima panggilan. Itu adalah awal dari revolusi. Telepon genggam pertama, Motorola Dynatec, yang dirilis pada 1983, menandai era baru di mana orang bisa berbicara sambil berjalan. Namun, fungsinya sederhana, hanya suara tanpa layar sentuh, aplikasi, ataupun koneksi internet. Dari sana, evolusi berlanjut sangat pesat. Pada 1990-an, telepon flip seperti Nokia 3310 muncul, menambahkan fitur SMS dan permainan sederhana, mengubah cara kita berkomunikasi dan bermain. Abad ke-21 membawa lompatan besar. BlackBerry pada tahun 2000-an memperkenalkan email seluler dan keyboard QWERTY, menjadikannya favorit para profesional. Tapi titik balik datang pada tahun 2007 dengan iPhone pertama dari Apple yang menggabungkan layar sentuh, internet cepat, dan toko aplikasi. Smartphone modern seperti Samsung Galaxy atau iPhone terbaru kini bukan sekedar alat komunikasi. Mereka adalah komputer mini dengan kamera tinggi resolusi, AI cerdas, realitas virtual, dan koneksi 5G yang memungkinkan streaming tanpa batas. Dari perangkat berat yang mahal menjadi gadget ringan yang tak tergantikan, evolusi ini mencerminkan bagaimana teknologi mobile telah membentuk ulang kehidupan sehari-hari, menghubungkan dunia dalam genggaman tangan. Mari kita telusuri perjalanan ini lebih dalam, dari inovasi awal hingga masa depan yang penuh kemungkinan. Oke. Dimulai dari era awal, yaitu lahirnya telepon genggam pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Perjalanan evolusi teknologi mobile dimulai pada tahun 1973. Ketika insinyur Motorola, Martin Cooper, berhasil membuat panggilan telepon pertama menggunakan prototipe perangkat genggam. Ini bukan sekedar inovasi teknis, melainkan lompatan dari telepon rumah tangga yang terikat kabel. Pada 1983, Motorola Dynatec 8000X dirilis sebagai telepon genggam komersial pertama. Beratnya mencapai 1 kg. Harganya mahal, sekitar $3.195 USD, dan baterainya hanya bertahan 30 menit bicara. Tapi itu adalah sebuah revolusi. Perangkat ini menggunakan jaringan analog dan hanya mampu menelepon serta menerima panggilan tanpa fitur tambahan. Di era ini, telepon genggam masih dianggap barang mewah, digunakan oleh eksekutif dan orang kaya, dengan jangkauan terbatas dan sinyal yang sering putus. Lanjut pada tahun 1990-an, era munculnya fitur dasar dan telepon flip. Dekade ini menandai transisi dari telepon genggam murni ke perangkat yang lebih fungsional. Pada 1991, Nokia merilis Mobira Cityman, salah satu telepon genggam pertama di Eropa, yang lebih ringan dan portable. Namun, inovasi besar datang dengan pengenalan short message service atau yang biasa kita sebut sebagai SMS pada 1992 oleh Vodafone. Memungkinkan pesan teks singkat seperti telepon seperti Nokia 3310 pada tahun 1996 dan Motorola StarTAC pada tahun 1996 telah memperkenalkan desain flip yang ikonik, layar kecil, dan permainan sederhana seperti Snake Games. Ini merupakan telepon dari alat komunikasi suara menjadi hiburan ringan. Jaringan GSM atau Global System for Mobile Communications mulai menyebar, memungkinkan roaming internasional. Meski begitu, perangkat ini masih terbatas tanpa internet, kamera, atau aplikasi
dan baterai yang cepat habis. Lanjut pada tahun 2000-an, awal era smartphone dan BlackBerry. Abad baru membawa integrasi teknologi. Pada 2000, Ericsson R318 diperkenalkan sebagai PDA, Personal Digital Assistant, pertama dengan layar sentuh dan kemampuan email dasar. Tapi BlackBerry diluncurkan pada 2002 oleh Research in Motion atau REM yang merevolusi dengan keyboard QWERTY fisik dan push email. BlackBerry menjadi favorit para pembisnis, memungkinkan akses email real time. Pada tahun 2007, Apple meluncurkan iPhone pertama yang mengubah segalanya. Layar sentuh atau yang biasa kita sebut sebagai multi-touch, iOS dan App Store, ini bukan lagi telepon, melainkan smartphone, perangkat cerdas yang menggabungkan telepon, musik, kamera, dan internet. Di sisi lain, Google meluncurkan Android pada 2008, membuat smartphone lebih terjangkau. Fitur seperti GPS, kamera digital, dan aplikasi mulai muncul, mengubah cara kita untuk bernavigasi, berfoto, dan bersosialisasi. Lanjut pada tahun 2010-an, era di mana ledakan smartphone canggih dan ekosistem aplikasi terus berkembang. Pada dekade ini, merupakan era kemasan dari smartphone. iPhone 4 atau iPhone 4 pada tahun 2010 memperkenalkan Retina display dan FaceTime. Sementara Samsung Galaxy S 2010 membawa Android ke arus utama dengan layar besar dan kamera yang lebih baik. Kompetisi mendorong inovasi. Prosesor lebih cepat, baterai tahan lama, dan sensor seperti accelerometer dan gyroscope. Aplikasi seperti WhatsApp 2010, Instagram pada 2010, dan Uber pada tahun 2011 mengubah kehidupan sehari-hari umat manusia dari komunikasi hingga transportasi. Pada tahun 2013, iPhone 5S menambahkan Touch ID dan pada tahun 2014, Apple Watch melahirkan ekosistem wearable. Smartphone menjadi pusat hiburan dengan streaming video, gaming, dan realitas augmented atau yang biasa kita sebut sebagai AR melalui Pokemon Go yang dirilis pada tahun 2016. Jaringan 4G memungkinkan koneksi cepat dan fitur seperti NFC untuk membayar nirsentuh atau Apple Pay pada tahun 2016 menjadikan perangkat ini sebagai dompet digital. Era sekarang dan masa depan. 5G, AI, dan inovasi canggih saat ini smartphone seperti iPhone 15 atau Samsung Galaxy S24 menawarkan kamera ultra tinggi resolusi, layar OLED, fleksibel, dan kecerdasan buatan atau AI, seperti asisten virtual yang belajar dari pengguna. Dari pengguna 5G mulai 2019 membawa kecepatan download hingga 10 Gbps menggunakan 8K itu telemedicine dan kendaraan otonom. Peringkat foldable seperti Samsung Galaxy Z Fold yang dikeluarkan pada tahun 2010 akan beralih ke era sekarang dan masa depan, yang dimana 5G, AI, dan inovasi canggih saat ini smartphone seperti iPhone 15 atau Samsung Galaxy S24 menawarkan kamera ultra tinggi resolusi, layar OLED, fleksibel, dan kecerdasan buatan atau AI, seperti asisten virtual yang belajar dari pengguna. 5G mulai dikenal pada tahun 2019, yaitu yang membawa kecepatan download hingga 10 Gbps dan juga memungkinkan streaming dengan resolusi 8K, telemedicine, dan kendaraan otonom. Perangkat foldable seperti Samsung Galaxy Z Fold yang dikeluarkan pada tahun 2019 mengubah bentuk menawarkan layar besar dalam paket kompak. AI terintegrasi dalam kamera untuk foto otomatis dan juga kesehatan melalui pelacakan detak jantung dan produktivitas dengan aplikasi seperti ChatGPT. Tantangan seperti privasi data dan ketergantungan teknologi muncul, tapi inovasi terus berlanjut. 6G di cakrawala dengan potensi untuk realitas virtual, immersive, dan koneksi IoT yang lebih luas.
Dan juga dampak dan harapan untuk masa depannya itu adalah dari telepon genggam berat yang hanya bisa menelpon hingga smartphone canggih yang menjadi eksistensi diri kita. Evolusi teknologi mobile telah transformasi dunia. Ia menghubungkan miliaran orang, mendorong ekonomi digital, dan membuka pintu kreativitas tanpa batas. Namun dengan kemajuan ini datang tanggung jawab, yaitu memastikan aksesibilitas, keamanan, dan keberlanjutan. Melihat ke depan, kita mungkin menyaksikan smartphone yang terintegrasi dengan tubuh manusia atau AI yang sebelumnya, otonom. Perjalanan ini mengingatkan kita bahwa inovasi bukanlah akhir, melainkan awal dari kemungkinan tak terbatas, di mana teknologi mobile terus membentuk masa depan kita. Satu aplikasi, satu koneksi pada satu waktu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nanti lu Refleks ya, Gus ya. Ya aman Mas. Kirim aja ntar. Terbanyak yang gua cut ini aja. Menit, anjuy. Terus ya hilang apa nanya dah? Oh, Mas. Mas katanya ide yang bagus apa Mas? Saya bilang manajemen aja Mas.